sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai isi daripada surah Al-Kahfi. Mari kita lihat sisi-sisi yang penting dulu, bukan berarti yang lain tidak penting. Sisi-sisi yang mengikat diri kita dengan lebih nyata. Mari kita lihat surah Kahfi ayat yang terakhir. Biasanya satu surah, kalau kita ingin melihat kira-kira apa isi pokok daripada surah itu, maka lihatlah pangkal surah, ayat-ayat yang berada di pangkal surah, sama yang ayat-ayat di akhir surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikan bengkok. Jadi mengenai hambanya itu siapa? Ya, kira-kira begitu. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat di ujung ayatnya. Ayat nomor 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, mengenai Muhammad, mengenai Nabi. Di awal mengenai Nabi. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal-amal soleh dan jangan dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Tergambar kan oleh kita di depan mengenai Nabi Muhammad, sekarang mengenai Nabi Muhammad. Qul innama ana basyarum mislukum. Qul, katakan, beri pengertian, resapkan, perhatikan. Itu suatu isyarat bahwa ini penting. Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kamu. Apa pesan itu? Diperintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi salah seperti umat-umat sebelumnya itu. Sehingga mereka menganggap seorang rasul itu suatu yang istimewa, macam-macam yang kita pahami dalam umat-umat Nasrani. Jadi diingatkan, Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai
bedanya aku diberi wahyu. Ini yang harus menjadi perhatian kita, gitu kan? Kalau orang mengatakan, katakanlah kini kita ini sama saja, gitu ya. Seperti bapak-bapak sama saja, tapi kebetulan saya ketua DKM, kira-kira begitu. Maka kita lihat penghormatan, kepatuhan, kita lihat sebagai ketua DKM. Gitu. Yuha ilayya, bedanya aku diwahyukan. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ini mengulangi lagi misi para nabi-nabi, ya, bahwa misi para nabi itu adalah menegakkan tauhid, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa pingin berjumpa dengan Tuhannya, kalau pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan, tidak ada cara lain. Falyamal amalan salihan, maka beramallah dengan sebaik-baiknya, sempurna-sempurna, dengan berkualitas tinggi. Kalau bahasa Arab pakai ya, amalan salihan, artinya sempurna, amal-amalan yang sempurna, berkualitas, didasarkan dengan ilmu yang tinggi, yang dikembangkan. Ilmu itu bergerak terus, meningkat, ya. Wala yusyrik bi'ibadatihi rabbihi ahada, dan jangan kamu sekutukan sesuatu di dalam ibadah, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kamu persekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat, ya. Man kana yarju liqa'a rabbih, ada 3. Dia satu lagi pakai ana, satu lagi pakai Allah. Mari kita lihat di surah Yunus ayat nomor 7, ya, nomor 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang tidak mengharapkan untuk berjumpa dengan kami, ya, tadi dengan Rob, sekarang dengan anak, ya. Dan mereka merasa puas dengan kehidupan di dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Kelihatannya selain Rob, selain berjumpa dengan Rob, ingin berjumpa dengan aku, dengan Tuhan, dengan Allah, itu bersifat negatif. Ya, mari kita perhatikan ayat-ayatnya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana
Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan aku, waradu bil hayatid dunya wa qama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ya, artinya orang tidak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Katanya ana. Ya. Nanti kita kaji mengapa dia kalau berjumpa dengan ana dan Allah itu bersifat negatif, tidak mau jumpa. Tapi dengan Rabb ingin berjumpa dengan Rabb. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat surah Yunus 45. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Orang-orang itu merasa tidak pernah hidup lama di dunia ini, cuma sebentar, gitu kan? Pada waktu mereka saling berkenalan, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Negatif semua yang kalau menggunakan kata ana dan Allah, gitu ya. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Mereka tidak diberi petunjuk. Sekarang mengapa Rabb? Ya. Karena Rabb itu dinamis. Berarti Rabb itu dia punya sifat mencipta, mengatur, mendidik, membagi rezeki, ya, mengatur segala sesuatu kehidupan. Ya, jadi faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah itu punya sifat-sifat tadi, ya, memberi petunjuk. Sebagaimana kita ketahui bahwa ulaika ala hudam mir rabbihim, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang selalu mendapat petunjuk. Dari siapa? Dari Rabb. Karena Rabb bersifat pencipta, mengatur, memberi rezeki, mendidik. Dalam proses itulah insya Allah kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, maka proses petunjuk itu akan berjalan, ya, akan mengantarkan kita pada kedudukan yang tinggi, akan berlangsung petunjuk-petunjuk Allah itu kepada kita, ya, dan seterusnya. Gitu. Kadang-kadang kita dicoba untuk menaikkan kelas. Dalam falyamal amalan sholihah, ditambah ilmu kita, ya. Yang tadinya kita sembahyang bertahun-tahun, semakin dalam, ya, semakin bertambah ilmu kita mengenai sholat, mengenai infak, mengenai segala macam ibadah, dibarengi dengan meningkatkan pengetahuan kita, ya, sebagaimana saya telah jelaskan. Kalau sembahyang, ibadah-ibadah seluruhnya tidak lepas dari fikir, zikir, qalbu, fisik,
non fisik dan non materi ya. Jadi kalau misalnya masalah sholat berkenaan dengan fikih salat, maka fikih salat hanya berkenaan dengan ibadah fisik, kemudian ibadah materi dan non materi, bacaan-bacaan dan sebagainya. Tapi kalau berkenaan dengan fikir, zikir dan qalbu tidak bisa dilepaskan dengan Al-Quran ya. Maka semakin hari semakin meningkat, semakin berbutuh, insyaallah kita sampai pada akhir hidup nanti, sampai ajal kita mencapai insyaallah sholat yang khusyuk ya. Karena sholat khusyuk itu berjalan terus ya. Hari ke hari berjalan terus. Paling tidak yang sementara ini yang paling dasar adalah kita mengerti kata-kata, mengerti bahasa Arab. Jadi tidak ada proses lagi menerjemahkan. Nah, itu penting ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.